meneladani gerak bacaan sholat Rasul bab 4. Andung berbicara atas nama Rasul, Andung bertanggung jawab. Ya, pasti mengikuti pola Rasulullah, ya. Tidak akan melenceng dari apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Idola kita, yang mesti kita contoh, karena beliau ini adalah maksum, dijamin sama Allah tidak berdosa. Jadi beliau diturunkan untuk memperbaiki akhlak kita. Salah satu untuk memperbaiki akhlak tidak ada jalan lain adalah sholat. Sholat. Ya. Jadi ini sangat krusial. Seluruh amalan fikih untuk sholat. Ya, betul kan? Dihidupkan ini untuk bisa sholat. Ya, bertarekat untuk sholat. Ya, nikah untuk sholat. Percaya nggak Bapak nikah untuk bisa sholat? Percaya nggak? Kita disuruh kaya untuk bisa sholat, nikah untuk bisa sholat. Bapak-bapak yang kalau belum nikah Pak, sholat, nah pusing Pak kusutnya. Bener nggak? Nah pusing kusutnya. Makanya bapak-bapak kalau yang belum nikah sudah batas umurnya, kalau sholat banyak olahraga. Ya kan? Banyak. Jangan banyak main game. Sholat itu kan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dimudahkan segala urusannya, dimudahkan pula dalam menerima kaji, dan yang paling penting kita bisa mengamalkannya, karena yang akan Andung bahas perkara krusial kita sholat. Wajali wajiro min ahli robbana amrina miladunka aroma wa ilana min amrina rosyada robbana lalbika qulubana badail haitana wa abdana miladunka aroma innaka antal wahhab. Puji syukur kepada hadirat Allah kita panjatkan selalu, yang selalu menimpakan rahmat dan hidayahnya kepada kita sebagai hambanya, sehingga kita wabil khusus Iwan YMA bisa bermajelis berkumpul di tempat kau dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wasilah dan doa. Nah, hari ini tidak mencapai karena makamat sholat harus di atas itu, ya. Sholat dulu baru ke sana, ya. Sekarang kita bereskan, karena sholat itu wasilah untuk bisa melakukan amalan yang lain, ya. Jadi prioritas, ya. Bukan nggak boleh doa, boleh. Tadi udah doa kan. Tapi kalau berobito, berwasilah itu amalannya beda, Pak. Ya. Ini udah ke inti amalan gerak, ya. Iwan yama rahimakumullah ulama anal kuroma wa masyaikana al-aija wa wim qadima murawi hadal mahat asyatid al-fatah guru kita salbil qadilah nan andom takdimi nan dimuliakan Allah. Amma badu. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Khusyuk sholat itu sebenarnya tidak susah, ya. Kenapa jadi susah? Kuncinya satu, harus paham ilmu doin, ilmu diam, diam pikiran, diam lisan, diam tangan, diam hati. Kalau di tarekat namanya nafi, nafi wal isbat.
Kecuali boleh ngomong apa yang diperintahkan syariat dalam kita sholat. Dalam kita sholat yang diperintahkan itu adalah apa? Baca Fatihah, lafaz, ngomong kan? Ada gerak. Ya, itu dalam sholat. Sayangnya kita dalam sholat itu sering berefek disamakan dengan dalam keadaan tidak sholat. Nah, sulit kita kan berhenti pikir. Maka kita sulit khusyuk. Ini sebabnya. Begini sebabnya ya. Ini amalannya ke batin dulu supaya khusyuk itu menjadi mudah. Zaman sekarang banyak orang terkena virus pikiran dan lisan. Kodrat zamannya. Kena dulu virus pikiran dan virus lisan. Setelah pikiran kena virus, kemudian lisan kena berbicara. Ya. Karena itu harus paham bapak-bapak dalam konsep tasawuf yang disebut hakikat doim. Ilmu diam. Ilmu diam ini bukan artinya tidak boleh bicara. Diam pikiran, diam hati. Gimana caranya? Itu ilmu hakikat doim itu yang disebut khusyuk, Pak. Apa? Khusyuk. Diam pikiran, diam jiwa. Itu disebut khusyuk. Kita mengikuti apa yang dituntut syariat. Apa sebab kita sulit waktu sholat? Timbul khayalan. Itu membuktikan kemarin kajinya waktu di Iwan Jatilus, ya kan? Kenapa kita sulit khusyuk? Apa sebab? Virusnya gini. Hari ini banyak orang kena virus badan yang disebut apa? Corona. Iya kan? Itu tersebab dari virus-virus yang ada kita hidup di kondisi yang sedang diuji akhirul zaman ini nggak paham hakikatnya. Banyak sekali kena virus badan. Mungkin sebabnya karena terkena virus pikiran. Kalau andong itu, maka kena virus badan. Mulai dari takut kena virus, pikiran dulu kan? Ya, sudah itu ujungnya takut miskin, iya kan? Takut apa lagi? Takut mati, iya kan? Virus pikiran kan? Padahal kalau hakikatnya mati itu kan bukan urusan virus. Ya, mudah-mudahan Ivan yang ada di sini bukan nggak boleh ini ya imunisasi ya, bukan. Ini nanti diplesetin ini kacau ini. Ini medsos itu gila itu dajal itu. Ya. Yang anehnya melesetin ini ke orang Islam juga nih. Moga rasa takut ini bisa dikendalikan dalam kehidupan sekarang. Sehingga tidak membuat kita berputus asa dalam rahmat Allah. Iwan, Ahwat, antum semua yang hadir di sini di zaman ini harus hati-hati hidup nih. Maka minta tolong sabar dan sholat itu maknanya hakikat harus paham. Di zaman ini banyak yang berkomentar untuk hal-hal yang dia sendiri tidak mengerti. Ya. Cuma karena berseliweran di grup-grup WA, WhatsApp, dan media sosial, kemudian dijadikan bahan diskusi, bahan ceramah, bahkan diposting ulang. Itu virus pikiran loh. Nah, bukan gak boleh. Gini, diamnya orang yang tidak ahlinya, ini andong ajarannya, ya tidak berkomentar. Bapak-bapak berkomentar, misalnya bapak berkomentar hadis agama Islam, bapak ahli di sana. Bapak-bapak bisa nggak khusyuk, walaupun itu komentarnya benar. Ya, itu rahasianya kalau pengen khusyuk. Hari ini Kiai ngomongi corona, lucu nggak? Kalau Ustadz Kiai ngomongi corona, itu lucu di Ando. Sebagaimana dokter, ya, ngomongi doa, akhirnya dikata-katain doa. Ya, nah, Bapak ahli matematik, ngomongi hadis, ngomongi dakwah, lucu ya dong. Walaupun itu benar.
Khusyuk rusak loh. Gini. Sampai ada yang ngomong vaksin lebih baik daripada Yasin. Kan ada tuh. Sebagaimana ada kiai yang menghantam vaksin, mending kita baca Yasin. Dihantam lagi. Nah, ini sama-sama nggak benar kalau dianggap. Walaupun dia kiai, itu artinya sudah melanggar apa yang diperintahkan Allah, melanggar disiplin ilmu, sampai dosa. Itu sebabnya Allah berfirman di Quran surat Al-Ahzab ayat 70, ada yang baca dulu ya. Itu dasarnya Antum ngomong kayak gini. Kalau tidak ahlinya jangan bicara, jangan berkomentar, apalagi men-share. Antum tahu niat orang itu, walaupun dia ustadz itu merasa benar, antum sering kaget. Ya, kaget apa? Zaman sekarang banyak orang kaget ngelihat lahir. Ya, ngelihat lahir. Ahli hadis, seorang dokter, main ambil aja. Itu nggak boleh. Secara Islam itu ada. Itu aturan seorang ulama. Ya. Pahami, kita boleh men-share berdasarkan keahlian kita. Kalau antum ahlinya matematik, share matematik. Itu ada. Kalau ingin spiritual, khusyuk kita bagus. Nah. Ayat Al-Ahzab ayat 7 begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ama'atu kullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Kata hadis, kalau nggak bisa benar, kalau nggak berilmu, diam. Ditambah hadis, diam. Setuju nggak tuh? Quran dan hadis menunjukkan. Nah, di zaman serba modern ini, orang-orang gampang berkomentar lewat sosial media atau langsung copy paste and share, itu kata Ustadz Beken. Copy paste share. Ada Ustadz Beken ngomong gitu ya. Anda tidak menyalahin mereka. Makanya pas mungkin ya gini ya, pas Anda menyampaikan ke dunia maya di sini cukup kita disegani loh. Bukan ngomong-ngomong populer, lebih baik kita populer di langit. Betul kata Iwan. Kalau Anda nggak akan bisa populer. Apalagi ada niat jelek dalam beribadah, benar. Tapi ingat, antum mulia di mata orang lain, jemaah sini. Demi Allah, belum baca itu, nggak berani diungkit, karena kekuatan kita berdasarkan nawaitu yang benar. Mau populer di langit atau mau populer di bawah? Dua-duanya dong, serakah beneran dong. Nggak bisa kayak gitu, serakah bener, ya kan? Sombong dulu. Enggak, masalah akidah harus tegas. Masalah syariat ada harus tegas. Kalau ada ulama, ya, memang populer di dunia, alhamdulillah kalau benar kita bantu. Setuju nggak? Kalau benar kita bantu. Jadi antum sering terkesima, mudah kaget orang zaman sekarang. Itu kata Ustadz Adi Hidayat. Mudah kaget. Kesukuan. Ganteng, muda, ceramahnya bagus, dokter, langsung kita ambil, share. Bahaya tuh, nggak khusus sholatnya. Kok khusus sholat? Betul. Itu ada. Anda mau sampaikan ada, berulang-ulang kali. Doain dulu ya. Ada saatnya kita berbicara. Menurut kemampuan ilmunya. Segala sesuatu serahkan kepada ahlinya, kan gitu. Banyak ayat, bukan nggak boleh. Oh, wastabikul khairat nggak bisa dong. Wastabikul khairat itu perlu ahlinya. Ya, bapak-bapak seperti tadi, ya udah jelas diurut benar. Kalau salah urut gimana Pak? Gempor ente nggak bisa tidur, nangis. Iya kan, karena nggak diserahkan kepada ahlinya, repot lah dong kalau gitu. Nih. Jadi di zaman serba modern ini banyak orang gampang berkomentar lewat sosial media atau langsung copy paste share, itu kata Ustadz Beken.
nggak boleh disebutin. Ini boleh saja, tapi syaratnya harus mempunyai disiplin ilmu yang sama setidaknya. Sama Pak, boleh Bapak buat komentar. Ya, sama. Bapak ahli hadis, ya, ahli dakwah, ahli kiroat, boleh. Setidaknya ngerti hadis, ngerti kiroat, ngerti makrifat. Enggak langsung share aja, walaupun hanya grupnya sendiri, bahaya. Enggak khusus sholatnya. Kenapa demikian dong? Ini bukan memojokkan seorang. Kadang-kala kita melakukan amalan, ya, kurang dasar ilmu. Plagiat boleh Pak. Membawa nama main boleh. Pertanyaan Andung nasihatnya satu. Iwan semua memperpanjang dakwah orang. Tahu nggak niat orang itu berdakwah? Tahu? Ada ilmu niat. Jangan lihat mentahnya ya. Ya. Zaman sekarang dajalnya gila-gilaan loh. Doain dulu. Andung sendiri tahu itu niat orang-orang. Demi Allah. Bisa politik, bisa suruhan umarah, bisa mendajalkan kita dengan pola-pola rohani, dengan pola-pola tarekat, dengan pola syariat, seorang-orang arif betul. Kita kan nggak tahu. Setuju? Jangan disambung. Jangan jadi bodoh. Itu prinsip. Maka di grup Andung itu, ya maaf, tolong. Jangan dibantu Andung dakwah. Demi Allah, jangan. Kacau nanti Andung meluruskan. Karena kunci kita sholat. Siapapun orangnya, nggak mau tahu ada. Bukan sombong, bukan egois. Ini gerak. Ya, gerak sudah mulai nampak. Kalau antum nggak tahu bahaya itu. Kenapa bisa berbahaya? Kejar aja dulu. Karena orang zaman sekarang sangat mudah kaget, sangat mudah terkesima hanya karena faktor diploma keagamaan atau pandainya berceramah. Apalagi kalau penceramahnya masih bayi. Kalau masih muda kan ganteng. Nah, berdiploma. Walaupun diplomanya serangit, tetap saja jam terbangnya belum tinggi. Ngomongnya sama dengan bayi. Mau antum jadi bayi? Waduh, ini kan di-share nih, Andung share nih kedua medsos supaya mereka bisa memperbaiki lurus niat. Jadi Andung meluruskan niat nggak di sini aja loh, ya? Tidak. Pertanyaan Andung hanya satu, apakah antum sudah bisa baca niat seseorang dalam berdakwah? Ada satu hadis, meski derajatnya Hasan. Hasan itu di bawah sahih, tetapi bisa kita jadikan pelajaran. Al-bala'u muwakalun bil mantik. Mantik di sini didalamin loh. Membaca bukan dengan tekstual. Ucapan, omongan, makrot huruf, sambungan kata terbaca. Itu mantik. Hanya ada di tasawuf. Arti al-bala'u muwakalun bil mantik. Hadis ini Hasan. Bala bencana itu terwakilkan dengan ucapan kata-kata, bukan dengan perbuatan. Hati-hati. Kalam muslim itu doa. Kalam manusia itu adalah doa. Doa itu bisa makbul. Ya, doa itu yang dinilai Allah bukan doanya, niatnya. Walaupun baik, kalau niatnya jelek yang keluar adalah jelek. Paham ya? Makanya disebut mantik. Bala bencana itu terwakilkan al-bala'u wa kalun bil mantik, dengan ucapan kata-kata batin. Ngantasire, ya, yang keluar tersurat, yang tersire bisa antum baca. Makanya jangan gampang share. Ini prinsip. Udah paham ya, Iwan ya?
Bu udah paham. Nah kalau mau nge-share ke dunia awam, jangan dunia dong. Ya, makanya ada ustadz kemarin satu ya, udah tinggi masuk, terbaca niatnya, antum kan, ya heboh pula dunianya tuh, walaupun dunia kecil, ya. Bala bencana itu terwakilkan dengan ucapan kata-kata. Karena semua orang mengatakan Indonesia ini negara bobrok umpamanya. Banyak anak muda ngomong itu. Nggak pede jadi orang Indonesia. Yang muda-muda berani ngomong mengatakan di medsos ada itu. Akhirnya seperti itu. Kalau sejuta ngomong itu jadi. Betul nggak? Nah, itulah makna muwakalun. Ucapan itu terwakilkan. Kalau berjamaah Pak, makbul nggak? Hati-hati di dunia medsos, ngeri Pak. Karena terwakilkan dengan orang banyak yang tahu. Sehari kita ngomong begitu, 10 orang aja Pak diberkahi, artinya diijabah. Banyak anak muda rusak. Baik aja ngomong nggak boleh. Banyak orang Indonesia itu baik-baik, niatnya bokrok, maka rusak. Kalam antum itu doa, itu kata hadis. Share kamu itu doa, itu kata hadis. Ucapan kamu itu doa, hati-hati bisa diijabah. Hakikat perkataan itu sebenarnya niat kamu, bukan ucapannya. Allah tidak memandang bagusnya sholat, omongan sholat, tapi hatinya. Di mana letaknya? Tersembunyi. Maksudnya kamu berdakwah itu apa sebenarnya? Coba tanya kepada niat. Jujur, sama anu jujur. Jujur, fastabiqul khairat, bohong. Yang ditakutkan ada ego. Ingin dihargai, ingin pintar. Tumpul spiritual. Demi Allah. Sulit khusyuk. Kalau kemampuannya satu bidang sejarah, ya sejarah sampaikan. Karena terwakilkan dengan keahlian berdasarkan logika. Bukan perkataan orang itu sangat riskan, kita tidak tahu niat seseorang. Kata Nabi, walaupun perkataannya benar, itu sebabnya kata Nabi, doim. Alias diam. Bukan arti nggak boleh ngomong. Karena itu terkait dengan khusyuknya sholat. Dan sholat itu sebagai penolong hidup, baik di atas dunia maupun akhirat. Contoh lain, kita sering dengar kata-kata pemimpin kita zalim. Niat dan lahir sama, jujur, maka diijabah. Maka diijabah. Yang paling prioritas niat. Karakter pemimpin itu cuma 2, Ikhwan. Kalau tidak zalim berarti adil. Iya kan? Tetapi bisa nggak kita ganti redaksinya? Tapi jujur ya, pemimpin kita belum sempurna. Yang menyempurnakan Allah. Belum sempurna keadilannya. Pemimpin kita baru berusaha adil. Enak gak? Enak ya. Banyak ustadz sekarang ngomongnya gak begitu. Walaupun dia ahli torekot. Coba baca. Kearifannya belum sampai derajatnya. Antum sampaikan terdoktrin. Doktrin tersimpan, gak khusyuk antum. Contoh lain, ada suami istri perang Badar. Bacakan saja. Sang suami ngomong, kamu kalau begini terus, saya bisa kena stroke. Stroke antum. 2-3 kali, hati-hati. Kamu kalau begini terus, kita bisa cerai, kena. Hati-hati Pak, kalam doa. Nah,
Begitu juga ibu kalau marah ke anak, sekali-kali jangan ngomong, kamu ini kok goblok banget sih, kamu kok bodoh sekali, bahaya. Ibu adalah makbul. Ya. Harus ngajarin anak itu pakai doa. Ya, pakai doa. Kalau bandel, ini doanya nak. Nah, gitu. Itu perintah Nabi. Kalau berkata seperti itu, ya tunggu saja nanti ucapan itu bisa terjadi loh. Umumnya makbul. Umumnya. Anu kan takut-takut ini. Yang paling bahaya kan bukan pedang bro. Lisan. Nah, kalau di medsos itu kan dibaca. Iya kan? Ya, lisan. Jadi kebanyakan dosa manusia itu ada di lisannya. Nah, bahasa modern, banyak dosa manusia itu ada mengomen. Nah, kalau terlanjur demikian, coba bertobat, istighfar segala. Mumpung udah tahu. Kalau gitu saya nggak boleh berdakwah. Boleh. Kapasitas ahlinya apa? Silakan dakwah. Ya. Kalau sudah kayak gitu kena sedekah. Kena sedekah. Jadi antum kan sering lupa tuh. Jadi doa tobatnya adalah sedekah. Nggak perlu besar. Sedekah. Takut orang lain terbodohi, terdoktrin, salah menerima. Gimana dong kalau ulama, ya ulama itu bablas. Dia sendiri yang tahu niatnya. Betul kan? Makanya jangan mudah memotong omongan orang. Apalagi kalau orang itu udah paham dan matang masalahnya. Jangan potong. Ini penting, itu adab. Nggak makbul inabah. Membereskan orang nggak makbul. Ada diam yang bernilai emas. Ada bicara yang bernilai seperti mutiara. Karena itu hendaknya kita berhati-hati dengan lisan dan pikiran negatif. Sepakat? Alhamdulillah. Maaf ya, andung kayak nonjok ngaji perkara ini karena sholat kita jadi nggak bener. Ini kan hal biasa. Doa andung nggak perlu didengerin karena doa andung itu dulu kan sudah dijabarkan, udah biasa itu katanya. Cilaka orang itu. Sholat diulang-ulang nggak? Sampai Pak? Sholat diulang-ulang. Makomat beda. Kita kan sholat begitu aja. Tapi makomat kita, derajat kita berbeda. Makanya kalau datang sudah ke majelis, bawa niat yang benar. Ya. Masuk, dengarin masjid. Dengarin di dalam dakwah. Jangan di luar. Adab. Kembali lagi, kebanyakan kita masih kena di adab. Dalam hal perkara pemahaman spiritual, sulit khusyuk. Ya, khusyuk itu perlu adab tinggi. Hati-hati dengan lisan dan pikiran negatif kita dalam kultur zamannya. Inilah virus yang harus kita obati. Tugas andung. Cara mengobatinya kadang-kadang pedih dulu. Kalau antum akhwat ikhwan di sini mudah tersinggung, sebaiknya jangan ngaji sini. Karena tahara itu adalah pedih. Kalau udah kotor digerus. Ya, banyak maaf ya. Nah, ini terkait sholat untuk kita. Ya, virus yang harus diobati. Bisa nggak khusus sholat antum? Gak paham sampai sini? Kalau virus belum disikat, kacau nih. Ya, makanya sebelum men-share, baca niat. Caranya gitu. Apapun juga, sebelum ngomong, baca niat. Sebelum bertindak, ya, baca pikiran. Sebelum berpikir, baca niat. Sepakat? Adab. Sebelum nyerang, baca pikiran. Sebelum berpikir, baca niat. Adab kan Pak? Sebelum sholat, berwudu. Sebelum wudu, supaya sempurna, khusyuk dalam wudu. Ya. Berilmu dalam wudu. Bukan air.
yang dipikirkan. Tangan kita ngambil hak orang. Betul? Itu karena bahasanya di hati. Kalau yang di luarnya udah diwakilin sama air, ngapain diingetin lagi? Masih rendah antum. Kalau masih berpikir gitu, paham sampai sini ya? Baca niat. Setelah niat benar, insya Allah antum ada ilham. Silakan saya. Silakan ngomong. Silakan bertindak. Mau ngomongin hinoan dulu. Sabalu mau dengan sabar. Jangan langsung menguap. Kece orang lamo. Setuju Pak? Terlalu pinter kadang-kadang nguap anembak Pak. Pong. Alah, tadange rancak wah nok. Besok ngajian lu mau diem. Nggak ketangkok dong kalau ngaji diem nggak. Sama juga si Leanto saya di pojok kayak orang gilo. Kan nggak bisa macam itu. Ya. Bisa tumpul antum kalau tidak paham konsep spiritual. Nyawanya sholat adalah tasawuf. Ada yang betul ngomong gitu. Tapi harus dipahami konsep tasawuf secara benar. Ya. Betul kan? Sholat itu johir Pak, fikih itu johir. Nggak bisa gerak itu kalau nggak ada nyawa. Nyawanya tasawuf, torekot. Jangan sampai tumpul spiritual antum ya, kondisi sekarang. Itu sebabnya dalam bab fikih diawali apa Pak? Bab tasawuf diawali apa? Niat. Nggak ada niat terakhir. Niat dulu beresin. Amal itu diawali dengan wa amalu biniat. Banyak orang nggak tahu tuh. Bergerak efek insting. Wow. Nggak bisa begitu. Itu wow efeknya insting. Kita efeknya niat. Ada arah Allah. Ya, makanya sabar. Berarti sabar. Kita pahami konsep sholatnya. Tadi dasarnya. Kenapa mesti berniat? Kalau di sholat namanya niat berubah. Niat ada hak. Mantik. Ha itu sholat. Pas sholat. Jadi nyebutnya niat. Niat. Namanya postur utama niat. Ya. Tidak ada posturnya. Ya. Niat itu adabnya sudah wudhu, tidak berbicara dunia. Kalau sudah wudhu berbicara dunia, tindakan dunia batal. Duduk. Itu adabnya. Itu yang ngomong Nabi. Sampai udah wudhu, colek istri, bangun sholat, batal. Jadi ngebangunin sholat Nabi itu hakikatnya sebelum kita wudhu supaya bisa membawa dia berjamaah. Udah sampai Pak? Iya kan? Udah kita tunggu. Saya nggak akan wudhu. Ya gitu dong. Kan sedikit Pak. Tapi hakikatnya harus tahu. Karena kalau sudah wudhu kita sudah masuk arah Allah. Makanya berwudu tetap memenuhi syarat-syarat syariat. Menghadap kiblat. Ya, terus tutup aurat. Iya. Betul kan? Makanya sudah mandi janabah setelah kita junub, wudu. Dalam keadaan tutup aurat itu yang benar. Sampai Pak? Jangan ditinggalkan dan konsep ruhaninya. Karena konsep ruhani itu nyawa kita. Yang lahir kan mentah Pak, ditinggal dunia. Yang pergi kan konsep ruhani. Iya kan? Nah, niat adalah keputusan hati. Pernyataan dari alasan-alasan dibalik perbuatan itu niat. Jadi dulu kamu akan berbuat itu alasannya ada di niat. Sungguh. Angoknya. Nah, betul kan? Ya.
Artinya berniat untuk mengatakan ya kepada Allah atau tidak. Betul kan? Dua. Bapak udah niat. Kalau makrifatnya tinggi, Bapak bisa tidak ngomong, Bapak tidak bisa melakukan, atau Bapak melakukan. Niat dia bisa bohong. Sampai Pak, Bapak niat malampang, boleh tidak? Ruhani yang ngomong. Dan gerakan ini tergantung nyawa nih. Niat, setuju? Setuju? Itu ruhani. Begitu juga sholat. Pernyataan dari alasan dibalik perbuatan. Artinya berniat untuk mengatakan ya atau tidak kepada Allah. Dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Setelah itu baru sah. Sah apa? Sah menyebut Allah. Dengan kebesarannya. Takbir iftitah. Setelah niat benar, baru antum dalam sholat ini boleh takbir iftitah, namanya sah. Yang disebut takbir iftitah artinya takbir pembukaan. Takbir kan ada kedua. Apa? Takbir iftitah, catat itu. Takbir awal menjadi sah setelah niat benar. Paham ya? Jadi hati-hati Pak, enggak sholat Allahu Akbar. Allah maha besar aja deh. Kemana antum nih? Sholat apa tuh? Tenanglah sholat. Ya, takbir pembukaan, mengucapkan Allahu Akbar baru boleh. Jadi selama ini banyak yang nggak boleh ngomong itu. Kalau ngopi duluan dong ya. Ya, jangan kaku Ikhwan. Nah, kalau anu sampaikan mah kita akan termenung deh solai dan kalang kagui sudah bawa kan itu kan onde dabaan malaki tahu kalau sudah tahu ndak dilakukan jadi buat dosa makanya jangan ngaji di andung tancalo ong rai lah supaya jangan kane tahu ya betul. Insya Allah ibu-ibu bapak-bapak kalau udah ngaji sholat ini boleh bapak-bapak ibu-ibu menasihati perkara sholat boleh karena yang disampaikan ini sholat menurut contoh Rasul dan itu tanggung jawabnya ada yang mengatakannya antum gak berdosa kalau antum salah mengucapkannya tanggung jawab ada di sini gitu itu yang disebut apa bernasab ada tanggung jawab begitu bapak-bapak ya ngopi dulu ya boleh ya. Baru sholat, baru takbir nih, ya, baru takbir ya. Lanjutkan, niat takbir. Takbir pertama disebut takbir iftitah, artinya takbir pembukaan. Bacaannya Allahu Akbar. Kedua, Allahu Akbar. Kenapa kayak 4 liwat kalau disilat? Tahan. Ditahan. Kalau ditahan, milik den sadanya. Foto, rumah, bini, lepas. Tahu artinya dilepas. Nabi begitu. Allahu Akbar. Melempar seluruh urus duniawi belakang. Takbir urusan duniawi nggak boleh dibawa. Wudu aja nggak boleh dibawa, masih ke bawah juga kan? Lempar Allahu Akbar urusan dunia. Duduk. Banyak ulama nggak tahu tuh. Ini ada di tasawuf, ini ada di tarekat. Jadi bapak-bapak gimana gerakannya? Pikirkan hati kita hakikatnya melempar urusan dunia ke belakang. Belakangnya. Kalau masih ada urusan dunia bapak-bapak nggak bisa terbang. Berat. Lempar semua urusan duniawi ke belakang. Kalau dibawa urusan duniawi, Allahu Akbar, kapat tang urusan duniawi ditahan. Paham nggak? Bisa kusuk. Aden kapat tang berceramah pun gila banyak mandlek. Bahkan bisa kusuk. Betul nggak? Logika kita menerima. Luar biasa gerakan sholat itu.
lebih hebat dari ilmu langkah ampe. Walaupun sifatnya sadar, karena nggak paham, baru takbir. Ya, udah pulang aja lagi. Wah, habis ilmuan gua mah. Iya kan? Nah, lempar seluruh duniawi ke belakang kita dengan tangan kita. Karena urusan duniawi, kekuatan powernya tangan manusia. Sampai Pak? Jangan jadi tangan Abu Lahab, ada di Quran. Surat Al-Lahab. Buang. Istrinya juga kena. Bapak nggak percaya Quran surat Al-Lahab, kenapa mesti dilempar ke belakang? Baca Quran surat Al-Lahab cuma 4 ayat. Tolong dibaca. Jadi Bapak kalau sulit, kusuk, baca itu dulu. Ya. Ya, baca. Quran surat Al-Lahab, suratnya 111, kalau tidak salah 5 ayat, baca 5 pendek. Tabat yada abi lahabi watab. Kok jarang ngomong kayak gini ya? Dalam konsep sholat, kulhu anas al-falak, ya. Karena kalau ngomong al-lahab, takut ikan kutuk, indah Pak. Baca. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Ayat ini belum sampaikan. Jangan dipakai doa, dilempar ke seseorang. Ya. Kecuali jolim banget. Rumus 3 langkah. Kalau udah 3 juga masih ngehantam kita, hantam dengan al-lahab. Karena letaknya pada tangan. Sampai Pak? Ya. Nah. Kalau di wanita hati-hati di perhiasan. Mengikat. Ya. Ini pentingnya kita pahami, tapi Anda nggak akan memperdalam ini. Yang paling pokok sholat dulu kita benerin. Iya kan? Karena itu ayat power namanya. Ayat apa? Ayat power. Bapak baca satu surat di awal aja orang lumpuh loh. Kalau ngerti hakikatnya. Benar Anda sampaikan ini. Anda udah disampaikan secara sebenarnya loh. Kalau yang kena itu misalnya istri kita, anak kita gimana? Nah, menangis antum. Apalagi antum ngerti, bukan kamu yang ngomong, tapi Allah yang ngomong. Ya. Kalau membaca Al-Lahab dengan tawakal bahaya antum.
makna takbir tadi? Dilempar ke belakang. Udah tahu gerakan tangan kenapa mesti diangkat? Ya, yang depan ini serahkan kepada Ka'bah. Ka'bah itu artinya pasrah. Kalau kita berbuat jolim. Dengan begitu, baru 2 gerak takbir aja antum sudah mengerti makrifat. Makrifat gerak, betul kan? Betul kan? Selama ini antum tahu nggak kenapa mesti begini? Nggak ada yang tahu. Sampai? Ya. Maka disebut ayat takbir. Allah Maha Besar. Karena tangan itu power, ya. Kalau Allah punya tangan itu kekuasaannya, maksudnya. Jangan disamakan tangannya seperti kita. Duduk ya. Jadi tidak ada perdebatan nanti. Ya. Kedua, apa postur kedua setelah takbir? Harus benar nih, sholat, harus paham. Qiyam. Qiyam itu berdiri. Setelah tangan diikat. Di mana diikat tangan? Nggak boleh bergerak. Kekuatan. Karena sudah diserahkan kepada Allah. Itu maknanya. Makna gerak. Keren nggak makna gerak sholat tuh? Bisa kambing kayak gitu? Enggak, orang yang nggak sholat. Gawat. 5 kali disuruh loh. Postur aja makna hakikat dan makrifatnya dalam. Belum ayat-ayat yang mesti dibaca ya. Iya kan? Nah itu makanya nggak datang enggak. Gitu. Anda sebut aja. Kalau perkara sholat nggak ampun Anda. Dari dulu. Ini akidah kita supaya sholat kita benar. Iya kan? Ikat tangan kita. Nggak akan membuat jolim Pak. Tidak akan bisa berbuat mungkar kalau kita paham makna dari gerak sholat. Sepakat? Sepakat ya? Logika kita nerima nggak Pak? Aturan gerak itu. Nggak mungkin manusia yang membuat kayak gitu Pak. Iya kan? Sudah itu qiyam, berdiri. Nih makna berdiri itu panjang kok. Karena di situ ada komunikasi. Namanya qiyam. Jadi runutnya ya, rukun. Pertama niyat. Kedua takbir iftitah. Pahami ya? Bahasanya ya, bahasa Quran. Pertama dalam sholat itu wudu. Ya, wudu. Ya, wudu banyak. Nggak ada yang terangkan penjabarannya sudah kemarin. Ya, wudu. Syarat adab wudu. Sudah wudu, tidak ada berbicara bahasa ya, karena bisa batal. Wudu ngadep kiblat. Yang diingat bukan airnya, yang diingat perkara kalau tangan hak kita mengambil. Paham ya? Paham itu wudu. Doa wudu, syariat wudu itu ikutin aja. Tapi yang penting makna hakikat yang paling penting dalam sholat. Kedua apa? Niat. Betul kan? Niat itu banyak maknanya. Kalau syariat 4 rakaat, 3 rakaat. Kalau udah ngerti nggak perlu disebut. Niat itu di mana Pak? Karena itu ruhani niat boleh dilafaz, boleh tidak dilafaz. Jangan jadi perdebatan. Usolli fardhu nawaitu itu boleh diucapkan, boleh tidak. Ya. Karena niat itu sangat pendek sebetulnya kalau sudah paham makrifat. Duduk. Kedua, sudah niat apa Pak? Takbir iftitah. Ya. Takbir iftitah maknanya udah disebut. Ngadap ini ya, ikhlaskan perbuatan kita itu harus Allah. Ikrar kita ngadep ke kiblat. Urusan dunia buang ke belakang. Sudah itu postur keduanya, ikat, jangan sampai berbuat jolim. Duduk ya. Ketiga qiyam, baru berdiri. Kan berdiri setelah diikat tangan, nggak boleh bergerak. Itu sebabnya macam agak bingung kalau tidak di tangan diikat. Ya, maka ikatlah di bawah perut. Ya, ada yang di sini Pak, itu ngikat ruhani aja Pak.
Berarti dia merasa udah pinter. Tahu makomatnya. Bahwa lahiriahnya sudah beradab. Memang nggak ada setan. Lucu ya, gitu ya. Betul kan? Ada yang langsung ke bawah. Ruhani dan adabnya sudah keren gua, nggak perlu diikat lagi. Gitu. Berprasangka baik orang yang melakukan seperti demikian. Karena itu makomat, merasa sudah mampu. Nah kita, kata Rasul, gini aja deh. Sepakat kan? Sepakat. Udah tahu maknanya dari angka sampai sini? Udah tahu ya? Tolong kasih tahu yang lain, baru boleh dakwah. Paham? Oh, berang-berang si anu nggak mau tahu, anu nggak berang dong. Anu gitu nabi. Ada contoh. Itu terima kasih kita kalau ada contoh. Betul kan? Berdiri ya qiyam. Bahasa Arab qiyam itu artinya berdiri. Di dalam sholat. Sama berdiri dalam sholat dengan berdiri kamu di luar. Jauh tanah sama langit, Pak. Bapak-bapak berdiri sholat, beban bapak berat di kiri, bapak-bapak normal, batal. Sama di kudo-kudo. Bapak-bapak berat ke kanan, bapak-bapak gawe-gawe, kayak main-main, batal. Sampai Pak, yang terbaik berdiri itu kita tidak seperti jatuh, Pak. Tegak. Nabi mengatakan gini, seandainya ada gangguan di kaki, kaki boleh bergerak karena power, tangan boleh nunduk. Indak kaki bergeser ke kanan. Duduk kan nih. Ada hadis itu. Lah, kan baru tahu itu. Nah ya, udah ya, itu qiyam di dalam sholat. Manusia ini kan hikmahnya mempresentasikan para malaikat. Dalam berdiri itu jadi malaikat. Sudah itu fermentasinya di dunia jadi pohon. Pohon berdiri, Pak. Malaikat ada yang sholatnya sampai mati, sampai kiamat, tagak. Maka kita berubah. Jadi malaikat atau jadi pohon, tagak, kokoh. Itu hakikatnya. Andung bingung kalau sholat goyang-goyang nih. Nah, ada yang seperti gampo. Nah, makanya jangan langsung diledek. Satu lo goyangnya. Ayo panggil ya. Enggak begitu. Sholat memang benar tegak. Kayak pohon. Malaikat begitu sampai kiamat. Malaikat ada ruku sampai kiamat. Sujud sampai kiamat. Artinya apa? Karena kita sempurna seluruh geraknya, kita nggak berketerusan tagak. Kalau apa-apa suruh sholatnya tagak, taruh bingung. Betul kan? Nah, suruh jadi malaikat tuh. Udah jelas bukan di alamnya lagi. Ya, nah, udah pindah. Pepohonan tegak kan? Iya kan? Nah, yang duduk apa Pak? Malaikat ada yang sholatnya duduk aja. Kalau di dunia gunung, batu. Lihatlah gunung batu duduk. Nan ruku binatang. Kebanyakan binatang, kebanyakan ruku. Gini aja jalan itu. Ya, punggung di ate. Halal punggung di ate. Ada halal, ada haram. Itu ruku. Duduk kan? Itu maknanya. Berdiri manusia di hadapan Allah yang maha kekal dengan raga dan hatinya. Tidak sama dengan berdiri biasa, bro. Insya Allah akan tahu itu. Kalau sudah sampai makrifat, bapak-bapak nggak merasa berdiri di situ. Paham ya? Kepala yang tertunduk saat qiyam, saat berdiri, itu lihat ujung sajadah. Itu kata Nabi. Nggak celingak-celinguk, Pak.
Ya. Ini artinya apa? Dalam berdiri kokoh tidak ada kesombongan. Di situ rendah hati. Sedikit gerak itu ada makna, Pak, pada manusia. Tak agak alif. Jadi huruf alif, pangkal hatinya. Sampai, Pak? Ya, sampai. Beda ajukan uragan. Aja dulu. Lihat kamu kok. Beda, nggak sama dengan silat, nggak sama orang Kapasan, nggak sama dengan otak. Bedanya itu. Apa-apa dalam mengecek nunduk dah sopan. Betul kan? Beda, maknanya ke situ. Tunduk saat diam, jangan sombong cerminnya, rendah hati. Sudah tegak alif kita sholat. Sudah paham makna sholat. Baru sah kita kalau sudah begitu membaca qiraat. Rukun ketiga. Apa namanya? Qiraat. Qiraat itu bacaan. Apa, Pak? Pertama apa? Niat. Kedua, takbir iftitah. Ketiga, qiyam. Keempat, baru sah qiraat. Kalau belum duduk yang tiga tadi, Bapak jangan loncat. Sama sholat ayam. Qiraat artinya bacaan. Maknanya apa, Bapak Pasang? Syukur. Bersyukur kesempurnaan Allah tanpa cacat, keindahan yang tidak dapat diserupai, kasih sayang Allah tiada batas mengucapkannya dengan kabirau alhamdulillah, kemudian Fatihah sampai amin. Karenanya yang namanya qiraat atau bacaan ucapan ini menunjukkan bahwa segala perbuatan dapat terwujud hanya dengan pertolongan Allah. Jadi kita ngomong itu kuncinya satu intinya. Sampai Al-Fatihah amin sampai baca surat. Semuanya hanya bisa terwujud pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah. Sebaiknya di situ selanjutnya, ya Allah, kuatkan tauhid saya. Baca aja Al-Ikhlas. Ya Allah, ikatlah saya silaturahim. Baca aja An-Nas. Sampai, Pak. Ya Allah, kasih saya supaya istri 3. Nggak boleh, Pak. Ya Allah, sudah itu baca ayat-ayat panjang rizki, cango antum, sholatnya di bawah. Itu sudah bukan begitu sholat kita. Benar gak nih? Takbir awal, karena gak ada tempatnya untuk meminta. Sunat. Duduk di 2 sujud. Betul kan? Maka baca ayat-ayat makiyah. Duduk gak? Nah, kalau ada fastabiqul khairat berjamaah, ada orang akhlaknya jelek, baru boleh ayat-ayat madaniyah. Bukan nggak boleh. Tempatnya harus tahu. Kalau kita mau ngomongin istri, baca. Kalau istri kita cingkang, sindir sih di ayat itu. Kadang-kadang nggak mengerti, karenanya enggak juga di bahasa Arab. Banyak ada, gitu. Makanya berubah terus sholat. Pada qiyam ada qiraat, itu rukun ketiga. Ya, yang paling inti apa sih, Pak? Iya karena budu wa iya karena stain. Tekankan itu. Artinya ya, nih, ya Rob, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Nggak ada pertolongan Allah gitu. Jadi di bacaan qiraat itu hanya meminta pertolongan Allah. Kan gampang tuh. Gampang kan pemahamannya? Iya kan? Supaya bisa khusyuk. Setelah itu paham, baru sah. Rukun keempat. Apa? Ruku. Ya, udah membahas ruku ini sama sujud. Karena panjangnya pemahaman. Dalam posisi ini manusia mewakili ibadahnya malaikat yang menyembah Allah dalam posisi ini secara konsisten. Hewan-hewan berdiri dalam rukunya di atas 4 kaki mereka. Jadi hewan ruku.
malaikat ada yang ruku. Karenanya yang namanya ruku artinya begini, mengagungkan kebesaran Sang Pencipta beserta seluruh alam semesta yang melihat kelemahan kemiskinan manusia dengan melafazkan Subhana Rabbiyal Azim. Dengan ucapan itu berusaha tanamkan kebesaran Allah ke dalam hati, karena di ruku bergeser antara otak ke hati. Tanamkan kebesaran Allah ke hati, jalankan lurus. Duduk itu supaya bisa kusuk, nggak melenceng kemana-mana. Nanti kerasa tuh jalannya. Kalau di jikir latihannya apa Pak? La ilaha illallah, la illallah. Itu duduk, gitu. Nah, prakteknya begini, ruku. Bacanya Subhana Rabbiyal Azim supaya bisa tertanam ke hati. Dan setelah mengangkat kepala kita dari ruku ini satu gerakan, ya, ke atas lagi gerakannya. Insya Allah postur ucapan runutnya benar, antum memperoleh pertolongan Allah dalam hidup. Tamat Allah. Dari pintu sholat ke sholat. Kalau antum sudah seperti ini dari asar ke duhur, pasti antum dapat pertolongan Allah. Duduk. Tapi kalau bolong di panggilan kedua, hilang tadi. Baru ruku itu. Ya. Dengan cara mengulang-ulang kebesaran Allah. Kan diulang. Ya. Baru naik masuk rukun selanjutnya. Sah sujud. Hati-hati sujud. Makomatnya tinggi banget. Udah dong jabarkan. Posisi ini manusia mewakili ibadahnya malaikat sama seperti yang tadi. Tapi dengan derajat yang lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Ada malaikat yang sholatnya duduk. Ada malaikat yang sholatnya berdiri saja. Ada malaikat sholatnya ruku saja. Yang paling tinggi tingkatannya adalah malaikat yang sholatnya sujud sampai kiamat. Karena yang namanya postur sujud adalah meninggalkan segala sesuatu yang ada hanya Allah, termasuk badannya. Isbat. Allahnya udah datang ke hati, udah turun kalau dizikir. Allah. Itu sujud. Nah, Allah. Dengan segala sifatnya dalam hal ini Nabi bersabda, seseorang hamba menjadi paling dekat dengan Robnya ketika bersujud. Sampai Pak? Hadis riwayatmu Muslim. Tapi sampai titik dekat dengan Allah runutnya tadi. Apa itu? Tahara. Tahara itu berwudu. 2. Apa? Niat. 3. Takbir iftitah. 4. Qiyam. 5. Ruku. Baru antum bisa dekat kepada Allah. Prakteknya sujud. Maka itu disebut mim. Muhammad. Duduk. Setelah sujud awal pertama, kita sudah tahu sujud perlu dengan ruku. Kemarin sudah dijabarkan ulang secara jelas dari awal-awal kajinya. Maka masuk sah kita duduk. Disebut qada. Apa? Qada itu artinya duduk. Duduk pertama, duduk awal. Posisi ini manusia mewakili ibadahnya malaikat juga. Yang menyembahnya sambil duduk diumpamakan gunung, batu. Duduk, itu umpamanya kalau di dunia.
Ya. Maka jadi gunung Pak kalau dalam keadaan duduk itu. Jadi batu Pak. Itu yang tertinggi sebetulnya. Kalau jadi binatang pengen makan Pak, pengen duit, pengen itu. Maka dibolehkan kita mengucapkan. Karena kita manusia, batu nggak ngomong. Robik firli, warhamni, warjukni, wajeburni, warfa'ni, wa'afini, wafu'ani. Masuk semua tuh permohonan kita. Sakit, rezeki, sehat. Wah, kok nyinyir bener ya? Maka sholat jangan banyak meminta. Di situ aja memintanya. Meminta itu sebaiknya prioritasnya ada di sholat sunat. Karenanya ada dua. Ada qiyamul lail. Karena di sini udah ada permintaan yang sangat sempurna. Itu qada duduk. Manusia menegaskan bahwa segala sesuatu yang dia miliki sebenarnya milik Allah. Maka mintalah. Itu maknanya dalam ucapan duduk tadi. Dengan mengucapkan, setelah itu langsung masuk. Rakaat yang kedua putarannya 2 kali, ada putarannya 4 kali, ada putaran 3 kali. Baru sah kita ke kalimat syahadat. Apa itu? Tiada Rob selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa Pak? Tiap hari antum kuatkan iman, tambah iman. Karena iman bisa turun, naik. Duduk, ya. Dalam sholat 5 kali. Nah. Duduk Pak. Itu makna di duduk tahiyat nanti. Ya. Nah. Karena itu di dalam sholat sebenarnya miraj kita. Iya kan? Miraj. Bagi orang yang beriman. Tasyahud. Mengingat percakapan antara Muhammad dengan Allah. Pada saat miraj. Sekali lagi anu ingatkan. Khusyuk. Sholat itu sebenarnya tidak susah. Kalau kita makna rututnya kita paham tadi. Ya. Tidak akan masuk itu semuanya. Yang aneh-aneh. Perkara dunia buang. Masuk urusan dunia ikat pada kekuatan tangan. Betul kan? Ya. Dimulai saat seseorang mengambil air wudhu. Setarnya supaya bisa khusyuk. Supaya paham karena sholat itu diulang-ulang. Supaya paham. Makanya nggak ada kaji ini sudah dikaji. Ya udah nggak perlu ngaji di luar aja. Ngaco tuh orang. Nah, paling besok ngajinya ulangan dari dulu. Enggak, sholat aja diulang-ulang. Derajat yang berbeda. Karenanya orang-orang yang demikian biasanya sombong. Duduk aja dong bilang sombong. Orang yang tidak khusyuk saat mengambil air wudhu pastilah sulit untuk bisa khusyuk di sholat. Betul kan? Betul kan? Saran andung jangan ada kata-kata duniawi. Saya ambil air wudhu sampai selesai sholat. Itu kata Nabi. Jika seseorang telah melakukan dosa. Ya, meskipun secara fikih wudhu itu belum batal. Sebaiknya perbarui wudhunya. Begitu derajat yang benar. Ya. Karena apa? Karena energi spiritual pada wudhu diperlukan untuk melahirkan sholat khusyuk. Dibungkus dengan kesucian. Bukan waktu dalam keadaan biasa. Kalau dalam keadaan biasa, suci itu ada di dalam. Tapi waktu sholat, suci itu sudah ke luar. Maka antum bisa terbang. Ya. Gimana antum bisa masuk ke dunia atas? Kalau kesuciannya masih ada di dalam hati. Ya. Itu yang disebut mi'raj dalam sholat. Sedang antum tidak dibungkus dengan wudhu yang benar. Tidak mengeluarkan kesucian kepada zohir. Seperti berdiri alif atau qiyam dalam sholat. Kan memiliki makna kekuatan spiritual. Bagi ahli makrifat, berdiri dalam sholat merupakan makna dari tauhid perbuatan, al-tauhid af'al. Sebagaimana dalam ruku. Ruku itu kan makrifatnya tauhid sifat, al-tauhid al-sifat. Dan sujud. Makna hakikatnya tauhid jat. Al-tauhid al-jad. Ya. Berdiri tegak qiyam kan juga melambangkan huruf alif yang memiliki banyak makna. Tadi sudah dijabarkan. Berdiri dalam sholat adalah bukti ketegaran seseorang. Hamba sebagai manifestasi tajalli. Allah yang memiliki sifat utama yaitu Rob yang maha tegar.
Qayyumiyah al-haq pada sifat 20 yang dalam bahasa tasawuf biasa disebut al-faid al-muqaddas. Perintah menegakkan sholat itulah tegak. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah aqimu al-sholat, dirikan sholat. Bukannya if'alu al-sholat kan, kerjakan sholat. Banyak orang ngerjakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Mendirikan sholat harus dipahami. Prakteknya sama setelah sholat, sebelum sholat, sesudah sholat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegas memerintahkan wa qumu lillahi qaniti. Berdirilah untuk Allah. Berdiri kamu untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ini firman Allah di Al-Baqarah 2:238. Karenanya berdiri dalam sholat merupakan salah satu inti sholat. Untuk manusia, makomatnya sujud. Sudah masuk kepada Allah. Ya, berdiri. Termasuk ruku, duduk, tasyahud terus paham sujud. Yang rahasianya insya Allah nanti aku bedah lebih dalam lagi. Nah, berdiri dalam sholat, tuntunan Allah melalui Jibril, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Amarani Jibril an aqra al-sholah qaiman wa an umidahu rakyaan wa an usabibahu sajidan wa an uburi jalisan. Jibril memerintahkan aku membaca ayat Al-Quran dalam keadaan berdiri qayyum dan memuji Allah dalam keadaan ruku, bertasbih dalam keadaan bersujud, berdoa dalam keadaan duduk. Betul kan? Itu hadis sahih. Jibril ngomong gitu waktu Mi'raj. Berdiri dalam sholat harus diupayakan semaksimal mungkin, kokoh, seimbang, tidak berat sebelah. Beberapa hadis menceritakan sahabat Nabi mempertahankan sholat berdiri walaupun dalam keadaan kakinya bengkak, malah pari. Bahkan salah seorang sahabat membentangkan tali dari tiang ke tiang sebagai sandaran untuk menopang kakinya yang tidak bisa berdiri. Kita sebaiknya tidak memanjakan diri. Bohong itu kalau sholat gak bisa berdiri. Dalam sholat dengan menggunakan kursi, gak ada tuntunan Nabi. Dia bisa berdiri itu. Jalan aja bisa. Jangan coba begitu, lumpuh antum nanti. Itu sebabnya makanya anu nggak kaji kemarin di rumah sana. Karena ada yang kena. Kalau dikaji nanti ya sebenarnya bisa berdiri. Ya, gimana lagi manjo? Nah, sholat duduk selama masih memungkinkan kita untuk berdiri. Ya berdiri. Jangan memble lah, tegar kan? Obat malah pari, diri sholat. Titik. Dia bisa berdiri itu. Tegar. Percaya nggak tuh? Antum bisa berdiri bener, nggak akan kena malah pari, nggak akan kena lumpuh. Itulah riyadhah yang benar dari misi sholat supaya antum tidak impalik untuk menegakkan kebenaran, makna makrifat, mencegah keburukan, mencegah kemungkaran, tegar, tanha anil faksya wa munkar, tegak, berdiri tegak, insya Allah menjadi kekuatan ketegaran jauh dari penyakit, bisa menegakkan keadilan. Kunu qawamin bi al-qisti syuhada lillah. An-Nisa 135 dibaca Al-Maidah dalam koin tegak alif itu. Makanya untuk kuat tegak, untuk kuat tegak, tegak dalam kehidupan. Jangan al-ikhlas saja. Baca ayat ini. Al-Maidah 5 ayat 8 baca.